Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi dia saat ini, hari ini ya. Di akhir bulan ini apakah yang akan terbaca untuk energi dia? Ingat ya teman-temanku semuanya, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap juga buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek ya di sini untuk energi dia saat ini, hari ini ya. Dan ini juga bisa vice versa. Bisa kebolak-balik energi yang akan kebaca. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Karena ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan susun dulu kartunya. Ada talking, ada grounding, ada stability, security, ada twin flame. Nah, di sini kita akan coba lihat ya. Ini energinya, kita seperti apa kondisi dia saat ini. Kita akan cek ya. Sedang apa dia saat ini. Oke. Kita ambil 3 di sini kartunya. Oh, ada 2. Ada masalah. Hari ini dia lagi punya masalah, ya, dan itu membuat hidupnya hampa. Kenapa? Apakah saat ini antara kamu dengan dia itu lagi terpisah, lagi terjeda, atau lagi LDR-an, ya? Dan jelas di sini terlihat bahwa dia lagi punya masalah, ya. Saat dia ini seseorang yang mungkin sedang tidak bersama dengan kamu, maka dia menemukan masalah dan dia kayak merasa hampa hidupnya. Kenapa ya? Karena kalau sejak dia bersama dengan kamu, jika dia punya masalah, dia pasti ya dibantu oleh kamu untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi saat ini kenapa dia tidak bersama kamu? Makanya dia terasa hampa begitu ya. Nah, kita akan lihat lagi ada satu self healing. Oke, ini apakah? Ini self healing. Jadi seseorang ini lagi apa ya, kayak memperbaiki dirinya, menyembuhkan dirinya dari apa, dari masalah yang saat ini dia hadapi. Oke. Terlalu banyak mungkin masalahnya ya saat tidak bersama dengan kamu, atau dia mungkin lagi ditipu ya, atau mungkin dia itu lagi benar-benar kayak apa ya, kayak lagi terpuruk saat ini. Mungkin dia ditinggalkan oleh pasangannya, yang mana dulunya dia menghadirkan orang ketiga dan ternyata orang ketiga itu sudah meninggalkannya. Nah, sekarang dia menginginkan kata maaf dari kamu, ya, menginginkan kata maaf dari kamu. Oke. Nah, kita akan coba lihat seperti apa ceritanya, ya. Nah, di sini aku juga melihat ya, aku merasakan di sini ada the golden mirror. Nah, kamu juga seperti merasakan apa yang dia rasakan. Karena seolah-olah antara kamu dengan dia itu masih ada apa ya, ada seperti ada ikatan secara spiritual yang begitu kuat. Sehingga saat dia mungkin punya masalah, kamu ngerasakan, atau ini juga bisa vice versa. Saat kamu merasakan punya masalah, ya dia juga merasakan hal yang sama, gitu loh. Makanya di sini ada the golden mirror. Oke. Nah, ini juga menggambarkan bahwasanya kamulah satu-satunya orang yang sebenarnya dia tahu bisa menyembuhkan luka hatinya, ya. Mungkin saja selama ini dia berhalu gitu ya, berhalu bisa bahagia bersama yang lain gitu. Terus dia punya halusinasinya dia gitu ya. Kalau kamu itu mungkin bukan yang terbaik buat dia gitu loh. Ya, anggapannya begini, mungkin saja dia itu masih ingin bersenang-senang, atau dia memiliki jiwa yang kekanak-kanakan, sehingga dia itu nggak tahu apa yang dia perbuat. Yang ada imajinasinya dia, mungkin halusinasinya dia yang dia ikuti. Ternyata semua itu adalah
suatu tindakan dia yang salah gitu loh. Mungkin saja dia sudah meninggalkan kamu ya waktu itu, dan dia beranggap ya seseorang yang mungkin menjadi orang ketiga ini itu lebih baik dari kamu. Ternyata tidak gitu. Twin flame itu hanya pada kamu di sini. Ada twin flame. Ya, antara kamu dengan dia itu sebenarnya udah seimbang, udah stabil. Hanya saja dia itu kayak mudah tergoda, dan dia mungkin suka berhalusinasi, sehingga dia beranggapan halusinasinya itu bisa jadi kenyataan. Ternyata semua itu hanyalah hayalan dia gitu loh. Hayalan dia saja bisa menemukan terbaik. Namanya kita manusia ya, tidak akan ada sempurna. Tapi dia banyak menuntut kesempurnaan kepada kamu. Itu yang membuat dia akhirnya mungkin lari dari kamu ya. Karena dia merasa kamu itu tidak perfect. Nah, namun ya setelah kamu dengan dia terpisah ya, setelah kamu dengan dia mungkin terjeda, di situ dia merasakan ada ketidakstabilan dalam dirinya dia. Ya mungkin saja saat dia menjalin hubungan dengan seseorang yang dinamakan orang ketiga, dia kayak ngerasa nggak tenang, jiwanya nggak damai, merasa ada ketakutan. Mungkin saja di situ dia dimanfaatkan, ya. Mungkin dari segi materi, mungkin dari segi kesenangan sesaat, gitu ya. Tapi dia sudah berhalusinasi duluan, aku bisa bahagia dengan dia. Ternyata tidak. Oke. Nah di sini saat mungkin kamu dengan dia lagi memang udah tidak punya hubungan apa-apa, dia selalu menunggu pesan dari kamu. Ya, walaupun saat ini dia punya pasangan, ya lagi menjalin suatu hubungan dengan yang dikatakan orang ketiga tadi, tapi dia tetap masih menunggu pesan dari kamu. Berharap ya, dia juga berhalu lagi sini. Intinya hari ini dia itu kayak benar-benar berhalusinasi. Berharap ya dia lagi membalas chatting kamu, dia pengen bertemu dengan kamu ya. Dia berharap kamu menghubungi dia duluan ya, seolah-olah seperti tidak ada kejadian ya. Nah, padahal dia sudah menyakiti kamu. Oke? Nah, di sini juga aku melihat ada next fase, ada fase berikutnya yang terjadi. Dan dia berharap ya kata maaf yang dia inginkan dari kamu bisa dia terima di sini. Oke? Nah, dia di sini memang benar-benar seperti mencari sebuah kebahagiaan dirinya. Walaupun dia pada akhirnya sendiri saat ini meninggalkan seseorang itu, dia mencoba untuk membahagiakan dirinya. Dan dia berharap saat ini aku tidak akan berhalu lagi, gitu ya. Ya, kebanyakan halu sih dia ya saat ini. Oke, ini yang aku tangkap dari cerita ini. Jadi ceritanya itu berhalusinasi ya, berhalusinasi. Oke, kita akan ambil kartu tarot ya. Seperti apakah yang akan terbaca untuk isi hatinya yang ingin dia ungkapkan kepada kamu? Kita akan coba lihat dulu ya. Apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu di sini? Oke. Dia memang saat ini lagi berhalu, bisa memiliki kamu lagi atau bisa bertemu dengan kamu ya. Nah, di sini jelas dia punya rasa ketakutan. Please give me time. I never feel this way before. Ya, dia bermohon kepada kamu, berikan aku waktu. Aku tidak pernah merasakan rasa ini sebelumnya. Jadi dia itu kayak memang kepikiran kamu. Intinya setiap malam dia selalu membayangkan kamu. Setiap malam dia selalu memikirkan kamu. Sampai dia mungkin berhalusinasi. Dia itu sudah bahagia bersama kamu. Kamu bisa memaafkan dia. Kamu bisa memiliki dia kembali. Itu harapan dia di sini. Nah, di sini I'm too afraid to talk. Aku juga takut untuk bicara. Ya, mungkin karena dia salah. Jadi yang dia bisa sekarang ini hanyalah berhayal. Dia berhayal, membayangkan kamu, ya, membayangkan hubungan kamu dengan dia, ya. Sementara hubungan kamu dengan dia itu tidak ada, gitu loh. Jadi di sini dia hanya berhalu saja, oke? Nah, ini juga I'm too afraid to talk to you. Nah, dia juga takut untuk bicara kepada kamu di sini, sangat takut sekali, ya. Intinya ya memang ya dia punya salah. Kesalahannya itu seakan-akan dia beranggapan tidak akan bisa dimaafkan oleh kamu ya. Karena dia sudah mengkhianati cinta kamu di sini. Padahal kan dia tahu tuh kamu itu orang yang tulus gitu. Tapi dia sudah mengkhianatinya.
dia sudah menghadirkan orang ketiga. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa nggak bisa terima. Ya mungkin awalnya kamu sempat ya marah-marah terhadap dia, maki-maki dia. Ya namanya kita disakiti, cinta kita dikhianati. Siapapun pasti kecewa kan. Nah, di sini dia I need time for me. Aku membutuhkan waktu ya untuk aku, maksudnya tuh dia butuh waktu bersama dengan kamu saat ini gitu loh. Ini ya kalau kita tangkap dari kartu sebelum-sebelumnya. You have so many choice and option. Nah, sementara kamu itu memiliki banyak pilihan. Ya. Nah, jadi dia juga merasa takut, merasa khawatir. Kamunya nanti tidak akan menerima dia. Karena dia tahu kamu itu banyak orang yang menyukai. Kamu itu banyak orang yang mungkin kayak pengen dekat dengan kamu. Makanya dia tidak bisa nih melihat kamu mungkin bahagia dengan orang lain ya. Dan dia pengennya itu bersama kamu. Tapi kenapa? Dia sudah mengkhianati cinta ini. Oke? Memang benar-benar dia sangat mengkhianati ya. Sudah mengkhianati cinta dan dia mungkin mencoba berhayal bisa memiliki kamu kembali. Oke, kita akan coba lihat ya. 4. Satu lagi ya. Ya. Di sini ada Queen of Wands. Seseorang ini kayak pengen bertindak tapi sulit gitu loh. Sulit, entah kenapa nih. Sulit dia ingin bertindak. Dia hanya duduk diam. Yang dia bisa lakukan adalah melihat kamu dari kejauhan. Kenapa? Mungkin saja kamu sudah bahagia bersama yang lain. Mungkin saja kamu ini sudah tidak mau menerima dia lagi. Karena sudah terlalu banyak masalah yang dia perbuat. The Chariot, dia seperti masih tetap ingin perjuangkan kamu. Ya, walaupun dia hanya duduk diam, tapi dia berharap, dia surrender. Karena dia sudah tahu nih, kamu itu adalah yang terbaik. Kamu itu adalah seseorang yang diharapkan. Ya, kamu itu berbeda dengan yang lainnya. Makanya dia seperti berharap bisa menjalin hubungan lagi dengan kamu. Oke? Walaupun di sini kamu itu punya yang lain. Ya, kamu berusaha untuk menerima seseorang yang lain ini. Karena apa ya? Karena hati kamu masih ada buat dia. Hati kamu masih ada buat dia di sini. Karena apa? Di sini dia ada twin flame. Dan di sini juga ada the golden mirror. Antara kamu dengan dia sebenarnya sama-sama tidak bahagia dengan pasangan masing-masing. Tapi untuk bersama itu kayak apa ya? Ada gengsi gitu. Ada kayak mempertahankan ego di sini. Sementara antara kamu dengan dia itu masih menginginkan. Tapi ya karena disakiti, ya aku capek aja sih gitu ya. Nah, di sini kamu mungkin mulai ya berhati-hati atau dia juga berhati-hati. Ya untuk mendekati kamu itu dia tetap berusaha sih sebenarnya, walaupun pergerakannya tidak ada, tapi dia tetap berusaha di sini. Ya, tapi dengan kehati-hatiannya dia, prosesnya memang agak lambat. Tapi dia di sini pengen menunjukkan kalau dia itu memang orang yang sudah berubah gitu loh, tidak seperti dulu lagi. Ya, apalagi mungkin di sini kamu tahu seseorang yang saat ini bersama dengan kamu ya, itu orangnya ya baik sih baik ya. Tapi aku mengatakan kalau kamu itu masih terpaut hatinya kepada seseorang di masa lalu gitu loh. Jadi ini tentang cinta kamu dengan orang masa lalu yang suka berhalu terhadap kamu ya. Ada adjustment, ada perubahan. Perlahan-perlahan mungkin akan terjadi suatu perubahan. Ya, awalnya yang tadinya ego, gengsi gitu ya. Sekarang akan mulai menunjukkan kalau antara kamu dengan dia itu ya bisa bersama lagi. Ada Six of Wands. Dia kembali. Ya, kamu kembali, dia kembali. Kamu dengan dia bisa bersatu kembali. Ya, ini yang aku tangkap dari cerita ini. Karena ada Six of Wands. Seseorang dari masa lalu akan kembali. Ya, mungkin saja saat dia tadi udah melihat kamu dari kejauhan, mungkin juga takdir mempersatukan antara kamu dengan dia ya. Jadi terkadang tidak bisa dielakkan kalau udah takdir. Walaupun kita sebenci apapun sama seseorang itu, kalau udah takdir ya kita terima gitu loh. Bisa saja nantinya kamu dengan dia akan lebih bahagia lagi. Oke, ini inisial seseorang yang mungkin terkoneksi dengan kamu. Apakah dia orang baru, apakah dia orang masa lalu ya. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke. Di sini ada B, teman sekolah. Teman sekolah ya. Jadi kamu itu punya teman sekolah. Mungkin di SD kah, di SMP kah, atau di SMA. Sempat juga sih kamu mungkin terjeda hubungannya, hilang konteks.
tahu-tahu saat ketemu, wah itu kayak muncul rasa, oh kamu udah berubah ya gitu. Oke, nah ini ada N yang pernah abaikan kamu. Mungkin kayak ini orang yang menjadi orang ketiga, ataukah pasangan kamu sendiri, ataukah orang baru, ya sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Ada B dan N yang pernah abaikan kamu, ada E dan X, orang baru. Nah, ternyata orang baru juga terlihat di sini ya. Terlihat, saudara teman. Kamu punya teman dan teman kamu yang punya saudara. Saat berkenalan dengan kamu, wah luar biasa gitu loh. Ada soul connection-nya. Ini ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Dia kembali, mungkin saja ini. Dia pernah menyakiti kamu, tapi disinilah energi dia. Mantan yang pernah menyakiti kamu. Dia ingin kembali ke kamu. J dan U, teman kuliah. Ya, itu seseorang itu. Ya, kalau untuk zodiak kita akan lihat. Di sini kalau dari kata tarot ini ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, ya Aries, Leo, Sagi. Nah, ini energi yang kuatnya ya, zodiak yang kuatnya. Ada Leo. Ada Virgo. Ada Aquarius. Ada Cancer. Ada Scorpio. Itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu ya. Baik teman-temanku, jika di sini tidak resonate, jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu dan ambillah positifnya, buang negatifnya. Semoga ya kita selalu bahagia bersama pasangan kita. Amin. Oke, buat teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.